Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya cintai, kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu sahabat yang bernama sahabat Sa'ban. Beliau itu adalah sahabat yang mana beliau itu istiqomah sekali. Apa amalan yang dilakukan beliau? Beliau itu adalah senantiasa sholat berjamaah. Bukan hanya sholat berjamaah, tetapi beliau itu mengutamakan shaf yang paling depan. Tetapi ada yang unik dari beliau. Beliau itu bukan hanya istiqomah sholat berjamaah, yang kedua shaf di depan, beliau mengambil shaf bagian kanan di ujung. Itu beliau lakukan itu bertahun-tahun. Nah, suatu ketika baginda Nabi Muhammad SAW hendak melakukan sholat, melihat kok ada yang aneh. Kenapa sahabat Sa'ban ini yang senantiasa istiqomah kok belum ada? Biasanya beliau terdepan, ini kok belum ada. Kemudian tatkala salah satu sahabat hendak melakukan iqamah, pada saat itu Rasulullah mengatakan, kita tunggu dulu. Ditunggu beberapa menit kemudian beliau berkata, sahabat yang hendak qomat tadi, beliau bertanya kepada, ya Rasulullah, apakah sudah boleh qomat? Kita tunggu dulu. Kita tunggu beberapa menit kemudian, ternyata tidak kunjung datang. Ya Rasulullah, apakah boleh qomat? Kita tunggu dulu. Sampai 3 kali, barulah Rasulullah aqimus sholat. Ya sudah, kita qomat. Habis itu beliau sholat layaknya seperti biasanya. Kemudian habis sholat, beliau berdiri dan bertanya kepada para sahabat. Wahai sahabatku semua, ada yang tahu di antara kalian di mana sahabat Sa'ban? Wala had ya'rifu. Tidak ada satupun yang tahu. Kemudian baginda Nabi berkata begini, ya wahai sahabatku, ada nggak di antara kalian yang tahu rumahnya sahabat Sa'ban? Saya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, siapa saja di antara kalian yang hari ini, pagi ini tidak ada agenda, maka ayo kita nyambangi atau ziarah ke tempatnya sahabat Sa'ban. Alhamdulillah, beberapa sahabat mendampingi baginda Nabi berjalan. Tatkala itu berjalan sudah lama. Bahkan dikatakan beberapa riwayat itu sampai 1,5 jam. Ini belum sampai-sampai. 1 jam belum nyampe, kemudian Rasulullah bertanya, ini di mana rumahnya? Sebentar lagi ya Rasulullah. Ternyata nyampe rumah beliau itu antara 1 jam sampai 1,5 jam. Kemudian diketok pintunya, yang bukakan adalah seorang wanita. Beliau adalah istri daripada sahabat Sa'ban. Sahabat barusan yang mendampingi Rasulullah mengatakan kepada istrinya, wahai apakah engkau ini istri daripada sahabat Sa'ban? Betul, ini adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau tersenyum, oh iya, ada apa ya Rasulullah, engkau sudi mampir ke rumah kami? Iya, saya ingin bertanya, di mana suamimu sahabat Sa'ban, yang mana biasanya beliau senantiasa istiqomah sholat berjamaah, tapi kali ini kita tidak menjumpai. Kemudian beliau menjawab istrinya, iya ya Rasulullah, tadi pagi tatkala suamiku hendak persiapan sholat subuh, kemudian beliau mau berangkat, beliau sudah siap-siap, beliau dipundut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata sahabat-sahabat pada saat itu meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian istrinya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mumpung ada engkau, saya ingin bertanya sesuatu. Suamiku itu tatkala belum meninggal, maka beliau itu ada 3 hal yang senantiasa diucapkan sering kali. Apa yang diucapkan? Yang pertama kali apa? Yaitu kenapa nggak lebih jauh. Yang kedua apa? Yang kedua itu kenapa nggak yang baru? Yang ketiga beliau berkata, kenapa nggak semuanya? Itu pertanyaan diulang-ulang kembali dan aku sampai sekarang nggak paham. Kemudian Rasulullah memejamkan mata, fatabassama, tersenyum. Kenapa engkau ya Rasulullah tersenyum? Iya, sahabat Sa'ban tadi sebelum meninggal ditadangi oleh para malaikat. Kemudian malaikat itu menyampaikan busyra. Lah ini orang-orang yang istiqomah akan diberi busyra. Busyra itu kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya sahabat Sa'ban itu dikatakan oleh malaikat, wahai Sa'ban, sholatmu yang istiqomah, jamaahmu yang istiqomah, yang jaraknya jauhnya luar biasa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian sahabat Sa'ban sehingga berkata, seandainya aku tahu amalanku itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku ingin lebih jauh. Itulah yang pertama. Masya Allah. Ini 1 jam sampai 1,5 jam itu dikatakan ingin lebih jauh. Ini kan tamparan keras bagi kita yang rumah kita sebelah masjid, sebelah musola, dengar adzan tapi kita tidak bergegas tatkala mendengarkan adzan. Tapi sahabat Sa'ban sebelum adzan, bahkan jauh-jauh 1 jam sebelumnya sudah berangkat dari rumah beliau. Lalu apa yang kedua ya Rasulullah? Beliau berkata, kenapa tidak yang baru? Di Arab Saudi, tentunya di Madinah atau di daerah Timur Tengah itu apabila musim dingin, itu dinginnya luar biasa. Nah, sahabat Sa'ban ini memakai baju double-double. Yang pertama pakai baju yang bagus, kemudian dilapisi dengan baju yang tidak bagus, karena ya buat agar tidak menusuk kulit begitu saja dinginnya. Tatkala beliau berjalan dari rumah beliau menuju Masjid Nabawi pada saat itu, ada salah satu sahabat, ya Sa'ban, ada apa wahai sahabatku? Aku ini kedinginan. Aku kedinginan, boleh nggak aku minta salah satu baju yang engkau pakai? Apa jawaban Sa'ban? Oh iya, silakan. Nah, ini diberikan kepada sahabat yang membutuhkan tadi. Dan itu diutarakan kepada Sa'ban oleh malaikat. Wahai Sa'ban, tatkala engkau berjalan dari rumahmu menuju Masjid Nabawi tadi, baju yang engkau berikan itu kepada sahabat yang kedinginan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat Sa'ban berkata apa? Ya Allah, seandainya tahu itu amalanku yang engkau terima, kenapa aku mending baju yang baru ku berikan, baju yang buruk aku pakai. Itulah sahabat Sa'ban yang senantiasa istiqomah berjamaah dan beliau gemar untuk bersedekah. Kalau ada sahabat yang butuh, nggak segan-segan langsung dikasihkan. Terus apa ya Rasulullah yang ketiga? Yang ketiga itu beliau berkata, kenapa nggak semuanya? Iya, tatkala di sana itu musim dingin, orang itu mudah lapar. Ya kita ketahui perjalanan sahabat sejam bisa 2 jam sampai 3 jam pulang pergi. Itu kan capek sekali dan itu lapar kalau musim dingin. Maka biasanya istrinya itu menyiapkan sandwich dari rumah. Biasanya bawa bekal untuk sholat di Masjid Nabawi. Tatkala itu sahabat yang tadi meminta itu juga berkata semacam ini, ya Sa'ban, ana jau'an, aku lapar, dari semalam aku belum makan, boleh nggak aku minta bekalmu? Kemudian dibuka bekalnya, ya sudah, ini kita kotek berdua sandwichnya, diberikan kepada sahabat yang sedang kelaparan tadi. Kemudian hal itu juga dikatakan oleh malaikat bahwasannya itu amalan juga yang diterima oleh baginda Nabi Muhammad SAW, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat Sa'ban, ya Allah, seandainya tahu itu sandwich yang kau terima, maka aku berikan kepada beliau semuanya. Oleh karena itu, ayo kita istiqomah. Yang kedua, kita gemar sedekah. Bahkan sedekah itu dikatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak dikatakan bir, tidak dikatakan suatu kebaikan, tidak dikatakan suatu sedekah. Kalau sedekah itu yang tidak engkau sukai. Kita ambil contoh, kita masak nih. Masakan bekas kemarin kita kasih tetangga. Ini bukan bir. Masak itu kalau kita beri ya masakan yang baru. Baju yang sudah nggak layak pakai, kita nggak mau pakai, kita kasih tetangga. Itu bukan bir. Yang dikatakan bir, kita masih mau pakai, kita kasih orang. Itu yang disebut bir. Itu yang disebut sebuah kebaikan. Itu yang disebut sebuah sedekah. Oleh karena itu sahabat Sa'ban, yang pertama beliau istiqomah. Baik itu beliau istiqomah secara sholat berjamaah. Yang kedua, beliau itu istiqomah senantiasa bersedekah. Dan beliau ada istiqomah lagi apa? Yaitu shaf yang ke depan. Baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya seandainya umatku tahu fadilah orang sholat di shaf yang pertama, maka umatku ini akan perang dulu sebelum sholat. Ini menunjukkan tidak dikasih tahu oleh baginda Nabi fadilahnya orang sholat berjamaah di shaf yang ke depan itu sangat gede. Li'a'domil jaza, dirahasiakan. Untuk saking itu li'a'domil jaza, saking agungnya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kebalikannya nih sekarang. Kalau mau sholat ada orang, oh ya silakan depan, silakan depan. Ini kan nggak bagus.
Seharusnya apa? Tidak ada ithar atau mengutamakan orang lain di dalam ibadah. Ayo ibadah, ambil soft terdepan. Ambil peluang 5 kali dalam sehari melakukan amalan-amalan yang istiqomah. Karena istiqomah itu kata ulama, al-istiqomatu khairun min alfi karamah. Sungguhnya istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Apa sih karomah? Karomah itu kemuliaan yang diberikan oleh Allah terhadap salah satu hambanya. Kita ambil contoh. Ada seorang kiai, kalau diminta doa, Bismillahirrahmanirrahim, doanya langsung mustajabah. Ada seorang kiai, waliullah, dimintai doa agar seseorang itu cepat sembuh, maka dia langsung disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimintai hajat agar supaya bisnisnya lancar, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut karomah. Salah satu contoh karomah yang saya sebut tadi baru 3. Ini bayangkan, istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Wah, ini luar biasa sekali. Ayo dong kita sampai sekarang kita lakukan secara istiqomah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang istiqomah ini di dalam sebuah ayat yang mana nama suratnya surat Fusilat. Ayat yang ke-31 sampai 32. Apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu tanazzalu alaihimul malaika ila akhiril ayat. Sungguhnya apabila ada seseorang yang senantiasa istiqomah berkata Rabbunallah. Apa sih Rabbunallah itu? Tuhanku Allah. Kata lain daripada Rabbunallah itu kan la ilaha illallah. Berarti apa? Kalau ada seseorang yang istiqomah membaca kalimat la ilaha illallah secara istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka Allah akan turunkan malaikat kepada dia. Buat apa? Buat menghandle segala urusan kita. Kita ambil beberapa mujahid yang ada di Palestina. Beliau itu senantiasa, orang-orang itu mujahid itu bagaimana istiqomah membaca la ilaha illallah. Maka Israel yang dibunuh 1, yang mati bisa 10. Itu banyak kesaksian-kesaksian dari tentara Israel itu. Lalu ini siapa yang membunuh? Malaikat. Begitu juga apabila kita istiqomah, maka apapun yang kita butuhkan dihandle oleh malaikat itu. Kita ambil contoh. Kalau ada seorang pelajar, mungkin mahasiswa, lagi ngerjakan tesis, berat, maka sering-sering dikir istiqomah, maka dimudahkan oleh Allah. Karena apa? Tesis Anda dibantu pengerjaannya oleh para malaikat. Ada seseorang yang nabung luar biasa, butuh rumah, istiqomah baca la ilaha illallah, ya sudah. Maka apa? Dimudahkan oleh Allah dalam pembangunan rumahnya. Nabung pengen haji, istiqomahin aja itu baca la ilaha illallah. Maka istiqomah dzikir 1 saja, kita ambil contoh salah satunya la ilaha illallah, maka dimudahkan segala hal karena di backup oleh Allah, diutus yang namanya malaikat. La ilaha illallah ini adalah afdhaludz dzikri, yaitu dzikir yang paling afdol. Bahkan saking dahsyatnya kalimat la ilaha illallah ini, baginda Nabi mengatakan bahwasanya siapa saja di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian meninggal, dakhalal jannah. Langsung itu. Sehingga tatkala orang meninggal itu di-skip, Pak. Yang namanya siksa barzah hilang. Di padang mahsyar ada mizan, ada sirat, di-skip itu, Pak. Langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang menjadi pertanyaan, mulut kita ini yang senantiasa bentak istri kita, bentak anak kita, bentak tetangga kita, manggil teman-temannya dengan panggilan yang nggak disukai. Kira-kira Allah ridho nggak mulut yang begini ini ngucapin kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya? Secara logika tidak. Oleh karena itu apa? Ayo siapkan. Jangan sampai tatkala kita dicabut nyawa, kita mau ngucapin la ilaha illallah. Nggak bisa itu, karena Allah nggak ridho. Ayo kita siapkan diri kita. Ayo kita biasakan lisanun dzakir wa qalbun syakir. Lisan dzikir dengan ucapan la ilaha illallah wa qalbun syakir. Hati senantiasa bersyukur.
Kita biasakan, kita istiqomahkan, maka mudah urusan Anda di dunia. Maka fa insyaallah semoga kita dipilih oleh Allah sebagai salah satu hambanya yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang mana hambanya ini dipilih tatkala mau menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita dikatakan husnul khatimah. Oleh karena itu ayo kita istiqomah. Amalannya di antara istiqomah itu bisa jadi kita berbakti kepada orang tua secara istiqomah. Kita punya amalan apa? Kita senang berbagi kepada tetangga-tetangga, boleh. Kita berlaku romantis terhadap pasangan kita, boleh. Senantiasa mendoakan pasangan kita, boleh. Senantiasa istiqomah mendoakan anak-anak kita, boleh. Mendoakan diri kita agar supaya kita senantiasa bisa dekat kepada Allah, boleh. Tapi lakukan secara istiqomah. Apalagi kita istiqomah senantiasa baca Al-Quran, fa insyaallah istiqomah ini luar biasa. Oleh karena itu, ayo kita senantiasa istiqomah menjalankan sesuatu, fa insyaallah kemudian di dunia maupun di akhirat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya minta agar supaya kita bisa menyebar video ini, maka share link, subscribe, bunyikan lonceng. Kalau ada yang terbaru, maka Anda akan mendapatkan notifikasi yang terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.